Sebelumnya akan saya sampaikan dulu CV beliau, bahwa Ibu Dr. Ratna Dewi STMT itu lahir di Purwokerto tanggal 30 Januari 1969. Beliau berprofesi sebagai dosen Universitas Kristen Maranatha Bandung, sama dengan beliau Bapak Rene Arthur tadi. Kemudian riwayat pendidikan beliau S1 ditempuh di Universitas Kristen Maranatha, Teknik Elektro, lulus tahun 1993. Kemudian S2-nya beliau tempuh di ITB, Sistem Informasi Telekomunikasi. Beliau lulus tahun 1999. Kemudian S3 beliau juga di ITB dengan jurusan Teknik Fisika, tahun lulus 2006. Banyak sekali pengalaman penelitian beliau di 5 tahun terakhir, dari artikel yang diterbitkan di jurnal nasional maupun internasional, ada sekitar 19 lebih. Kemudian ada beberapa buku, dan kemudian beliau sebagai pemakalah di beberapa seminar, banyak sekali yang bisa yang beliau hasilkan. Nah, untuk selanjutnya saya persilakan kepada Ibu Dr. Ratna Dewi STMT untuk menyampaikan paparan materinya yang berkaitan dengan materi teknik pengambilan foto. Kepada Ibu saya persilakan. Silakan Ibu Ratna. Ibu Ratna sudah siap? Halo Ibu. Ibu Ratna. Ya, sambil menunggu Ibu Ratna, mungkin dari Bapak Ibu peserta bisa mungkin sambil menuliskan pertanyaan yang nanti akan disampaikan oleh materi yang pertama, mungkin dari Bapak Rene Arthur. Mungkin sudah ada banyak sekali yang ingin ditanyakan. Daripada mungkin Bapak Ibu nanti menunggu, mungkin di kolom chat Bapak Ibu sudah bisa menuliskan yang akan ditanyakan. Ibu Ratna Dewi sudah siap belum, Ibu? Halo Ibu. Ya, mungkin sambil menunggu Ibu Ratna, Bapak Ibu peserta mungkin bisa ya. Bu Arika bisa dengar suara ya. saya? Ya, bisa mendengar Ibu. Ya. Oh ya, maaf ya. Sinyal. Ya, silakan Ibu. Ya. Share screen-nya mohon dipindahkan dulu. Share screen-nya. Oh. Silakan yang share screen kemarin siapa? Ya. Saya sambil menunggu Ibu share screen. Ya. Belum, nggih. Ya. Jadi Ibu Ratna Dewi ini juga saya sampaikan lagi bahwa Ibu Ratna Dewi ini juga seorang instruktur di Gumun, Bapak Ibu. Jadi beliau memang juga sudah lama di Gumun. Nah, kebetulan kemudian karena beliau juga dosen di Universitas Kristen Maranatha, jadi ingin berbagi ilmu dengan Bapak Ibu. Ya, untuk sebelumnya mungkin mohon maaf, mic Bapak Ibu dinonaktifkan dulu. Ya, silakan Ibu. Screen-nya? Sudah, ya sudah. Oke. Ya. Selamat pagi Bapak Ibu, salam sejahtera untuk kita semua. Saya sangat berbahagia pada hari ini bisa berbagi
teknik-teknik fotografi untuk membuat video pembelajaran dengan HP. Nah, saya juga sebagai salah satu instruktur di grup 4 yang ada di grup 4 nanti bertemu saya ya. Saya dari Prodi Elektro di Universitas Kristen Maranatha. Nah, ini adalah garis besar tentang teknik pengambilan foto. Jadi ada 4. Yang pertama berdasarkan sudut kamera. Jadi waktu kita mengambil gambar itu berdasarkan sudut kameranya. Yang kedua itu berdasarkan jarak pengambilan. Kemudian nanti ada layar hijau kalau kita ingin membuat video pembelajaran yang pada saat ini nanti akan kita kerjakan. Kemudian teknik pencahayaan. Ya, saya akan bahas satu-satu. Yang pertama berdasarkan sudut kamera. Ya. Nah, kalau kita melihat atau mengambil gambar, kita perlu mencari posisi sudut kamera ketika pengambilan perspektif gambar, ya, supaya gambarnya itu lebih menarik. Nah, ada 5 sudut pengambilan gambar. Yang pertama adalah bird's eye, posisinya di atas. Kemudian high angle, sudutnya tinggi. Ya. Kemudian selevel dengan mata, eye level. Low angle dan frog eye. Ya, frog eye. Kita akan lihat satu persatu di sini. Nah, pertama yang bird's eye. Ya. Bird's eye itu adalah sudut pandang kamera lebih tinggi dari objek. Ya. Layaknya mata burung memandang, makanya disebut bird's eye. Gitu ya. Seperti mata burung memandang, kita tahu burung itu kalau terbang kan tinggi sekali. Ya. Jadi apa yang dia lihat itu jangkauannya luas dan area fokusnya lebih kompleks ya daripada nanti kalau kita lihat dengan high angle. Nah, bird eye angle ini biasa digunakan kalau kita ingin mengambil gambar-gambar landscape atau pemandangan ya, dari suatu kota misalnya atau suatu desa gitu ya, cityscape atau landscape ini. Kemudian biasanya juga dipakai dalam memotret gedung perkotaan dari atas helikopter. Nah, kalau sampai saat ini mungkin karena ada drone, orang bisa pakai drone ya. Drone tahu ya Ibu Bapak, itu apa? Robot yang bisa terbang sehingga kamera bisa disimpan di robot itu. Nah, tapi tidak hanya untuk pemandangan, tapi bisa juga untuk objek manusia. Nanti kita lihat contohnya di sini. Nah, ini contoh dari bird eye. Jadi ini diambil dari posisi yang cukup tinggi ya dengan helikopter yang sebelah kiri. Ini gambar perkotaan di salah satu negara ya. Kemudian gambar yang sebelah kanan ini adalah gambar teman-teman saya di alumni SMA ya. Sebetulnya gambar yang mengelilingi ini adalah orang Ibu Bapak dan bergandengan tangan. Nah, ini diambil dengan menggunakan drone. Jadi kamera itu dibawa oleh drone, diambil kira-kira jarak 15-20 meter di atas tanah, sehingga akan terlihat seperti tulisan seperti ini. Gitu. Kemudian gambar kanan yang bawah, ini gambar orang yang sedang menelungkup ya dengan baju yang sama, tapi kalau kita lihat sekilas ini seolah-olah seperti bunga. Itu padahal ini orang. Ya. Nah, ini sudut pengambilannya tidak terlalu tinggi, hanya dari lantai 2 gitu ke bawah akan terlihat seperti ini. Jadi itu contoh bird eye. Nah, kemudian sudut pengambilan kedua itu adalah high angle. High angle ini adalah teknik sudut pengambilan gambar dari sudut yang lebih tinggi dari objeknya. Nah, ini di sebelah kiri bawah, ini ada orang yang ke atas tong ya untuk mengambil foto si foto modelnya ini. Ya. Nah, teknik high angle ini merupakan teknik sederhana dengan sudut pandang yang lebih sempit dibandingkan dengan bird eye view tadi. Ya, kalau bird eye itu sudut pandang lebih luas, lebih jauh jangkauannya. Nah, hasilnya bisa seperti gambar kedua di sini. Jadi orangnya itu kelihatannya dari atas ya.
dari atas tapi tidak terlalu tinggi juga. Nah, dan gambar ketiga, ini orangnya sedang duduk, ini ibu saya sedang duduk, kemudian saya foto dari atas. Gitu. Nah, kemudian yang ketiga adalah eye level. Nah, eye level ini seperti kita melihat teman-teman kita waktu kita bertemu ya. Jadi sudut pandang kameranya itu tingginya sejajar dengan tinggi objeknya. Dan ini seperti makanya disebut eye level, seperti mata kita memandang. Nah, ini adalah merupakan sudut pandang standar yang umum yang kita gunakan pada teknik pengambilan foto dengan kamera HP. Nah, teknik eye level ini berfungsi untuk menyampaikan kesan perspektif foto yang lebih realistis, seperti umumnya kalau kita memandang orang lain, gitu ya. Nah, ini gambar kedua dan ketiga adalah hasil dari eye level tadi. Jadi, matanya kamera sejajar dengan objeknya. Nah, kemudian, ini gambar keempat adalah gambar penari. Jadi, si fotografernya harus sedikit memang berjongkok untuk sejajar dengan penarinya tadi. Nah, ini adalah contoh eye level ya. Nah, yang berikutnya ini adalah low angle. Nah, teknik low angle kamera ini sudut pandang kamera itu lebih rendah dari ketinggian objek ya. Seperti kita lihat di gambar sebelah kiri, ini fotografernya dia harus sambil baringan ya untuk mengambil foto si modelnya tadi. Ya. Nah, low angle ini berfungsi untuk memberikan kesan yang megah ya. Kalau kita mengambil gambar-gambar gedung atau objek manusia ataupun objek lain, contohnya di gambar kedua ini, ya foto modelnya ini terlihat jadi lebih besar begitu ya. Begitu juga dengan motor di sebelah kanan ini. Nah, ini contoh juga suatu bull ya, namanya bull, binatang bull. Ini kelihatannya jadi kayak besar sekali begitu ya. Nah, itu kita mengambil dari jarak low angle tadi. Nah, kemudian yang terakhir ini adalah frog eye. Ya, frog eye itu adalah mata katak. Jadi kalau kita tahu katak itu kan kecil ya, dia posisinya ada di bawah. Nah, peletakan kamera itu kita taruh di bawah, di atas tanah gitu ya, seperti mata katak memandang objek lain. Nah, fungsinya itu untuk menampilkan perspektif gambar dari bawah supaya objeknya terlihat lebih besar. Nah, kita lihat contohnya di sini. Nah, ini adalah posisi frog eye. Jadi gedung yang tinggi itu kelihatannya tinggi sekali ya. Jadi kesannya megah gitu ya. Begitu juga jamur di sini ya. Di sebelah kanan ini gambar jamur. Kayaknya besar sekali padahal kalau kita lihat jamur itu kecil gitu ya. Tapi karena kameranya ini kita letakkan di bawah, maka si gambar jamur ini kesannya seperti pohon tinggi gitu ya. Nah, itu contoh frog eye. Nah, yang berikutnya kalau Bapak Ibu lihat ini sekarang kita akan lihat dari jarak ya, jarak pengambilan. Jadi kamera kita di sini diatur agar jarak kamera dengan objeknya itu tertentu. Nah, Bapak Ibu lihat di sini dalam teknik pengambilan gambar berdasarkan jarak, itu tembakan kamera itu berfungsi untuk menampilkan gambar secara menyeluruh ataupun sebagian. Jadi menjadi 8 jarak pengambilan. Nah, yang pertama itu adalah extreme long shot. Jadi kalaupun Bapak Ibu lihat di sebelah paling kanan gambar ini, objek yang kita foto nanti jadi seolah-olah semua gambar. Jadi atas kepala sampai kaki itu tertangkap oleh gambar objek kameranya itu. Kemudian yang kedua adalah long shot, dia lebih dekat. Jadi ada kakinya kepotong sedikit mungkin ya. Kemudian ketiga itu medium jadi sampai lutut, dari lutut sampai kepala mungkin terambil fotonya. Kemudian yang keempat ini medium shot itu adalah dari perut sampai ke atas. Kemudian yang kelima medium close up itu dari dada mungkin ya atau bahu sampai ke atas kepala. Kemudian close up itu ya hanya mungkin kepalanya saja ya. Kemudian big
close up, ini ada yang terpotong, jadi bagian kepalanya ada yang terpotong. Kemudian extreme close up itu mungkin hanya matanya saja atau hidungnya saja misalnya ya. Itu karena kameranya dekat sekali dengan objeknya. Nah, kita lihat contohnya. Nah, di extreme long shot ini, pengambilan gambar tadi menampilkan area di sekitar objek. Jadi, pemandangan di belakang dari objeknya itu akan tertangkap oleh kamera. Jadi, foto kita lebih banyak mungkin area di sekitar objek. Ya. Nah, pada teknik fotografer ini, fotografer itu harus dapat menempatkan komposisi yang tepat supaya objek utama dengan area di sekitarnya itu bisa menyatu. Gitu. Nah, ini adalah contoh extreme long shot. Ya. Jadi, ya, gambar tangkap dalam line. Kemudian ini yang kedua, gambar saya di gedung DPR waktu itu, pernah ke sana. Ya, jadi yang kita perhatikan di sini, area atau pemandangannya juga tertangkap oleh kamera selain foto saya di sini. Gitu. Nah, kemudian yang kedua tadi adalah long shot. Teknik long shot ini adalah teknik pengambilan gambar dari jarak jauh ya pada objek manusia dan dapat menampilkan 2 atau 3 orang dengan menampilkan seluruh badan. Jadi dari kepala sampai kaki itu tertangkap ya gambarnya dan dia menampilkan area di sekitar objek tapi tidak luas, lebih sempit ya dibandingkan tadi yang extreme long shot. Nah, long shot atau wide shot ini berfungsi untuk menyampaikan interaksi objek dengan area di sekitar yang lebih luasa dibandingkan extreme shot. Nah, ini contohnya. Ini contoh saya waktu ada di dalam gedung DPR-nya ya bersama rekan-rekan saya di asosiasi dosen. Nah, ini menampilkan latar belakangnya. Jadi ada logo dari DPR ini, gedung DPR ya. Dan posisinya itu semua bagian manusia dari kepala sampai kaki itu tertangkap oleh kamera. Ya. Kemudian ini adalah gambar adik saya yang tertangkap juga dari kaki sampai kepala. Gitu. Itu termasuk long shot. Ya. Nah, yang ketiga adalah medium long shot. Nah, di medium long shot ini teknik pengambilan gambarnya sedikit lebih sempit daripada long shot. Ya. Nah, pada objek manusianya kalau kita lihat hanya sebagian anggota tubuh yang tertangkap oleh kamera. Jadi dari lutut hingga kepala saja. Ya. Jadi kaki bawah itu nggak terambil ya oleh foto. Nah, medium long shot ini berfungsi untuk mempertegas aktivitas objek dalam kehidupan sehari-hari. Dan biasanya digunakan untuk menyampaikan interaksi pada aktivitas objeknya. Nah, ini contohnya. Nah, ini contoh teman-teman anak saya di kelas, waktu kelas 2, mereka membuat agar-agar, ya. Kemudian difoto dengan hasil agar-agarnya. Keadaannya itu mereka senang sudah berhasil membuat agar-agar. Ya, kemudian ini sebelah kanan atas, ini foto saya waktu mengadakan workshop dengan pembicaranya, ya, waktu penyerahan sertifikat. Jadi ada kondisi keadaan yang ingin kita sampaikan dengan foto tadi. Gitu. Nah, gambar kiri bawah, ini gambar anak saya yang begitu senangnya karena ada mobil keliling perpustakaan yang sampai di sekolahnya. Dia begitu senang, sudah banyak buku-buku yang bisa dia lihat. Gitu. Jadi ada ekspresi atau keadaan yang ingin disampaikan. Ya. Kemudian gambar kanan bawah di sini, itu gambar anak saya dengan nenek kakeknya yang merayakan ulang tahun kecil begitu ya, bertiga di sini. Jadi ada momen-momen yang ingin disampaikan dari foto tadi. Gitu. Nah, kemudian yang berikutnya adalah medium shot. Nah, di teknik medium shot ini atau disebut juga dengan mid shot di sini, hanya mengambil beberapa bagian objek secara lebih rinci. Nah, kalau kita lihat dari objek manusia, itu akan mengambil sebatas pinggang sampai kepala. Nah, medium shot ini berfungsi untuk
menampilkan detail bagian tubuh lebih jelas dibandingkan dengan seluruh badannya. Nah, ini diambil dengan bidik kamera jarak menengah ya, dengan sedikit area di sekitarnya. Contoh, saya sudah senang sekali berhasil membuat kerajinan tangan ya, dengan menempelkan berbagai macam gambar, kemudian difoto di sini. Kemudian gambar kanan sebelah kanan ini dia karena waktu itu kondisinya macet, maka dia sedikit termenung gitu ya, nunggu macet begitu, kesel begitu. Jadi ada kesan penyampaian informasi dari gambar tadi. Gitu. Nah di medium close up itu lebih dekat lagi ya. Jadi teknik ini antara close up dan medium close up ini kalau kita ambil itu sebatas dada sampai kepala. Nah, teknik pengambilan gambar ini dengan bidikan kamera jarak menengah, namun cakupan areanya lebih sempit ya dan berfungsi untuk mempertegas gambar si profilnya. Nah, ini contohnya. Jadi medium close up ini lebih menekankan ke si objeknya gitu ya. Sekitarnya tidak terlalu terlihat. Gambar sebelah kiri ini adik saya sedang makan mie ya, dan saya ini sedang tanda tangan di sebelah kanan. Jadi objeknya lebih ditonjolkan daripada area di sekelilingnya. Nah, kemudian ada lagi close up. Nah, close up ini lebih dekat lagi Bapak Ibu mengambil fotonya. Jadi hanya sebagian dada sampai bahu ya, mungkin bahu sampai kepala saja. Gitu. Dan tujuannya untuk memperlihatkan ekspresi dari orangnya tadi. Ya, ini ekspresinya dia lagi bahagia gitu ya. Jadi terlihat di sini. Nah, ini dua gambar ini itu ada bedanya Bapak Ibu kalau Bapak Ibu lihat. Yang sebelah kiri itu dia pengambilan gambarnya secara close up dan eye level, jadi setara dengan mata. Tapi yang gambar sebelah yang sebelah kiri tadi ya, yang ini sebelah kanan itu pengambilan gambarnya high angle tadi ya, lebih tinggi dari objeknya, tapi tetap pengambilan gambar dari bahu sampai kepala. Gitu. Jadi ada sedikit perbedaan dan hasilnya juga agak berbeda gitu ya. Nah, lebih dekat lagi kita akan lihat big close up di sini. Ya, jadi di sini pengambilan wajahnya secara lebih terperinci pada objek manusianya tanpa menghiraukan bagian wajah yang sedikit terpotong, gitu ya. Nah, ini efeknya untuk menampilkan kesan lebih dramatis dengan bidikan kamera jarak dekat. Kemudian kerutan wajahnya juga bisa mungkin lebih terlihat, gitu ya. Kalau orangnya sudah lebih berumur. Nah, ini di close up, jadi ini tidak melihat, oh ini setengah gambar terpotong, ya nggak apa-apa begitu ya. Jadi dia hanya ingin memperlihatkan di sini untuk gambar kiri riasan wajahnya ya, baik mata maupun bibir gitu ya. Kemudian yang sebelah kanan, ini big close up-nya memperlihatkan gambar mata si burungnya itu ya. Dengan bulu-bulu di atas hidungnya ya. Nah, gambar sebelah kirinya telinganya itu terpotong ya nggak apa-apa gitu ya, karena kita ingin lebih memfokuskan gambar mata dan bulu-bulu di sekitar atas hidungnya ini. Nah, ini juga gambar big close up, jadi terpotong ya, mata dan kepalanya ini terpotong, telinga juga. Tapi kita ingin memperlihatkan ekspresi dia, gitu ya. Nah, ini juga big close up. Nah, kemudian yang lebih dekat lagi itu kita sebut extreme close up. Ya. Nah, ini dia lebih terpusat hanya di satu bagian tertentu secara lebih detail. Nah, teknik dari bidikan sudut kamera jarak dekat ini fokusnya itu pada bagian tertentu. Kita lihat contohnya untuk kelopak mata. Nah, biasanya kita menggunakan lensa mikro untuk efek yang lebih bagus ya, hasil fotonya. Ini contohnya.
Di extreme close up ini dia hanya memfokuskan matanya saja. Kita lihat di mata ini kelihatan bahwa warna matanya coklat ya. Terus ada bayangan dari bulu mata gitu ya. Jadi lebih fokus ke bagian situ. Ini extreme close up. Itu juga untuk bunga matahari ini. Kita akan lihat detil-detil dari bagian tengah bunga matahari ini ya. Ada titik-titik putik sarinya ini, kemudian kelopak dari bunganya juga. Dan ini juga akan kita lihat ada extreme close up-nya itu akan terlihat bahwa oh ini berapa tusukan ya untuk rajutannya itu kelihatan jelas. Oke. Nah, yang ketiga Bapak Ibu kita lihat layar hijau dan pencahayaan. Nah, ini nanti akan Bapak Ibu pakai ya untuk membuat video pembelajaran. Jadi kenapa kita harus pakai warna hijau ya? Karena ternyata warna hijau itu jarang ditemukan pada kulit manusia dibandingkan warna lainnya ya. Nah, warna hijau murni itu kalau dalam bidang digital itu 0, nilainya red-nya 0, hijaunya 255 nilai digitalnya, dan birunya 0. Jadi benar-benar murni hanya hijau. Gitu. Nah, ini bisa diterapkan pada dinding nanti, ya. Bisa berupa cat. Jadi Bapak Ibu kalau cat warna dindingnya hijau, itu bisa kita pakai nanti untuk pengambilan video. Kalau tidak ada dinding hijau, Bapak Ibu bisa pakai kain. Ya, contohnya di gambar sebelah kiri. Ini kain kita bentangkan, ya. Atau bisa juga pakai kertas, Bapak Ibu, paling gampang pakai kertas. Saya juga pakai kertas ya. Jadi ini contohnya di sebelah paling kanan, itu gambar kertasnya kita tempelkan saja di dinding. Jadi dia sudah bisa kita pakai untuk membuat video tadi. Nah, yang penting nanti latarnya itu kita buat teksturnya serata mungkin. Jadi kalau Bapak Ibu pakai kain, mungkin kainnya disetrika dulu ya Bapak Ibu, supaya rata gitu, jadi tidak bergelombang. Dan hasilnya nanti lebih baik waktu Bapak Ibu mengambil video, gitu ya, video pembelajaran itu. Nah, kemudian untuk pencahayaan, cahaya yang bagus itu yang bersih, putih ya, kemudian merata. Bapak Ibu bisa pakai nanti cahayanya itu dari atas atau dari samping, ya, bisa juga dari bawah. Ya. Dan cahayanya dipudarkan Bapak Ibu, jangan langsung kamera kita sorotkan pada wajah Bapak Ibu, ya, tapi si lampu tadi itu kita tutup dengan kertas ya, kertas roti atau misalnya pakai tisu juga boleh, supaya si cahaya tidak hanya di satu titik saja, tidak hanya di satu spot saja waktu cahaya sampai di wajah Bapak Ibu gitu ya. Kalau kita lihat untuk ruang studio yang lebih lebih profesional, itu biasanya ada rumahnya ya, seperti gambar di sebelah kanan ini, ada rumahnya. Tujuannya untuk memudarkan sinar cahaya tadi. Jadi dia akan lebih membias, merata waktu jatuh ke wajah kita. Ya. Ini daftar referensi yang saya pakai beberapa. Terima kasih atas perhatian dan kerjasamanya.